Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Ya, saya ngakak luar biasa ya mendengarkan latar belakang dari Julius HMC. Ternyata namanya adalah Julius Setiadi, dibongkar oleh Paul Sang, bahkan alamat-alamatnya dibongkar oleh Paul Sang. Bukan hanya itu, latar belakang Julius HMC kenapa jadi mualafun dibongkar oleh Paul Sang. Saya nggak tahu dari mana informasi ini didapat oleh Paul Sang, tetapi menurut Paul Sang bahwa Julius Setiadi ini seorang Chinese Medan yang bangkrut. Bahkan dia itu pernah didemo oleh tukang becak. Apa mungkin Julius HMC ini adalah seorang juragan becak ya? Katanya tukang becak ini ditipu oleh Julius, lalu tukang becak ini demo gitu loh. Nah, jadi gitu ceritanya, Julius ini sudah bangkrut. Lalu dia putar otak gimana caranya supaya dia ini bisa bayar cicilan, ya supaya dia ini bisa punya duit. Ya caranya solusinya adalah dia ini jadi mualaf katanya. Karena ketika dia jadi mualaf, dia akan diterima oleh sekelompok umat Islam yang selama ini doyan memuja-muja para mualaf, walaupun para mualaf ini suka menghujat-hujat kekristenan. Disitulah tempat dia mencari makan. Makanya kita lihat di video dia di deskripsi video dia sering minta uang kopi, uang snack, ya kan? Ya, jadi pengakuan yang informasi yang katanya dia orang kaya itu menurut saya bohong gitu loh. Kenapa? Kalau orang kaya kok malah minta donasi untuk kopi, ya kan? Bahkan kemarin terbaru dia sudah buat di komunitas channelnya, dia membutuhkan donasi untuk melakukan hal yang besar. Dan ternyata hal besar itu, kata Paul Sang sih, dia itu mau kabur ke Singapura kah, ke Australia, entahlah kemana kawan-kawan. Jadi ketahuan ya, selama ini Julius HMC ternyata ya menurut informasi oleh Paul Sang sudah membodohi orang-orang kelompok-kelompok Islam tertentu yang selama ini sangat memuja-muja para mualaf. Ternyata dia masuk mualaf karena dia bangkrut, dan di sanalah dia mencari uang untuk kehidupannya, untuk keluarganya, dengan menipu dan membodohi umat. Jadi hati-hati Anda dibodohi ya oleh orang-orang yang berkedok mualaf. Ternyata dia hanya ingin ya mengambil keuntungan, mencari uang dari Anda. Oke, salam waras. Kita saksikan bagaimana video lengkap ya pernyataan dari Joseph Paul Sang. Dan jadi saya hanya mengutip video dari Paul Sang. Apakah ini benar dan tidak? Kita tunggu bagaimana reaksi dari Julius Setiadi yang provokator, yang sudah berkoar-koar menjebloskan apalagi anak Batak untuk ditangkap kepolisian. Oke, kita tunggu supaya si Julius ini juga ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penistaan agama yang telah dilaporkan oleh Muri Bali, dilaporkan juga oleh Galaruah dan beberapa tempat ya. Semoga keadilan kita raih di Indonesia ini. Bahkan Paul Sang keras, kalau keadilan tidak di Indonesia dia akan membakar katanya buku kitab suci ya umat seberang. Wah, ini semakin kacau aja kawan-kawan ya. Tapi saya sih berharap Paul Sang janganlah sampai membakar-bakar ya. Nanti Anda bisa didemo lagi nanti ya. Berbahaya ya, kita hargailah mereka ya. Tapi entahlah, itu urusan Paul Sang, bukan urusan saya. Kalau saya sih nggak mau ya. Oke, thank you. Ini ya, ini update alamatnya Julius ya. Julius Setiadi, Jalan Cemara Kuta, Legian, Blok C, nomor 4, Medan ya. Ini alamatnya ya. Saya nggak lama-lama nanti kena ini lagi, restriksi lagi. Terus, ini siapa nih ya? Udah dilaporkan juga nih ya. Julius juga sudah dilaporkan juga nih ya. Jadi banyak ya dilaporkan ya di beberapa kota ya. Saya dengar ya. Sudah ada banyak yang mengeluh ya. Ada banyak keluhan-keluhan ya. Nah, ini rumahnya di Cemara Kuta nih, saudara. Perumahan elit, saudara. Dia ngemis-ngemis donasi ya. Kalau dia nih ya, kalau katanya dia kaya, harusnya dia yang korban, saudara. Bukannya dia ngemis-ngemis donasi. Ini kerjanya Cina Medan pengkhianat ya begini nih. Cina Medan yang busuk ini cuma Julius. Yang lain mah baik-baik semua Cina Medan, saudara ya. Yang busuk ini cuma Julius. Dia orang kaya, lalu dia
cari donasi ya supaya apa namanya Anda berdonasi ke dia, lalu donasinya itu buat bayar cicilan rumahnya dia yang di perumahan mewah ini, saudara. Ya kan? Nah, harusnya dia orang kaya, dia jual hartanya, dibagikan ke orang miskin kalau dia mualaf yang benar, saudara. Ya, kalau namanya mualaf ya, mendapat kelembutan hati. Tapi dia bukan mualaf, dia memang orang bebal. Memang jadi bebal. Ya, tadinya dia mau bersedekah, tapi dengan cara begitu, saudara. Beda dengan saya jual harta saya, ya saya bagikan kepada pendeta-pendeta di desa. Kemudian saya ke Eropa, ya kita koordinasi, yuk semua kumpulkan donasi, tidak ada serupiah pun di tangan saya. Semuanya diurus pengurus dan semuanya dibagikan. Kemudian bahkan saya ikut berdonasi di sana, saudara. Ya kan? Bahkan saya ikut berdonasi di sana. Bukannya saya cuman wah terus minta-minta terus buat saya masuk ke rekening saya, nggak pernah ada, saudara, ceritanya. Ya terus buat rekening buat membayarin kehidupan saya di sini. Kayak Julius ini kan hidup mewah dengan biaya Anda orang-orang Islam yang tolol ini kan. Ya kan? Hidup mewah dengan ini alamatnya ya. Jalan Cemara Kuta, Legian. Yang kemarin itu adalah alamat kantornya, udah bangkrut ternyata, saudara ya. Si tukang-tukang beca ini kemarin demo ya, demo marah karena ternyata sudah diperas tenaganya. Wah, Juliusnya Juliusnya kabur, saudara ya. Ada sekolah ini dari tempatnya Julius ya, dari YouTube Julius. Ada sekelompok orang yang membuat polemik, padahal dia bikin polemik, dia sendiri yang bikin polemik, saudara, benturin sana sini kan. Dibenturin sesama apologet Kristen, dibenturin sini sana sini. Begitu saya rukun sama Muri Wali, ngoceh-ngoceh dia, cemburu. Ya kan aneh kan, ini orang sakit ini kan. Emang kan orang kan kudunya rukun. Lah memang maunya dia semua orang berantem gitu loh. Ya kan maunya semua orang bertengkar. Sebetulnya siapa yang memprovokasi coba? Ya ada orang rukun. Saya kumpul sama orang NU itu, Mas Sidik itu ya, dokter teologi, dokter apa itu di Leiden itu ya, dia sekolah di Leiden, saya lupa itu. Si Sidik orang NU, cemburu lagi, apa saya sumur sama Muri Wali, nggak seneng lagi. Harusnya bagaimana? Harusnya saya bunuh-bunuhan sama orang. Tuhan Yesus ngajari kita untuk saling mengasihi ya. Kita diajarkan mengecilkan masalah. Oh dia yang bikin gede kok masalahnya kok. Dia yang lihat di YouTube-nya dia. Target ya masukkan penjara KC, Paulusan, Amin Wijaya, Saifuddin semua. Ya kan? Dia yang target, dia kan yang cari masalah kan. Begitu dijabanin kejang-kejang dia. Wah sekarang saya terpaksa minta dukungan teman-teman. Doa maupun finansial. Ini tadi Cina pengkhianat, goblok lo. Ini modusnya Cina Medan pengkhianat begini, saudara ya. Modusnya Cina Medan pengkhianat itu modusnya adalah begini. Saya pernah nggak minta uang sama Anda buat dukungan vaksin rekening pribadi? Nggak pernah, saudara. Ini mau kabur dia, saudara. Ya cari dana mau kabur, saudara. Waduh ini peteng hilang, ini kita udah ngerti yang beginian, saudara ya. Kalau saya nggak peteng hilang, saya terang-terangan saya bilang, saya mau ke Eropa loh. Saya udah bilang sama si Edi Prayitno segala sama Yudi Mulyana. Saya mau berangkat ke Eropa, saya nggak bisa kalau bulan Januari. Ya, saya udah ngomong terang-terangan, nggak ada petang hilang saya. Dan itu sudah saya siapkan, begitu saya sampai Eropa, saya sikat semua yang di Indonesia itu kan. Ketidakadilan yang di Indonesia, dan nampak muka. Nah si Julius ngaku-ngaku mayoritas, nggak berani nampak muka, saudara. Sampai akhirnya kita sendiri yang tahu muka dia, saudara ya. Nah ini alamatnya nih ya. Wah udah ruwet pokoknya nih, udah kita hubungi ya. Pokoknya ruwet aja nih orang pokoknya. Alamat kantor yang lama, udah kita bongkar baru viralkan ya saudara ya. Nah, dia memang cari duitnya dari situ ya, karena memang mualaf-mualaf yang Cina ini sudah bangkrut, terus dia orang Cina terus dia jadi mualaf dengan menyebar cerita ya yang begitu rupa supaya dia dapat ini tadi ya, dapat donasi ya kan. Makanya ini udah pernah saya bongkar dulu ya. Tahun kemarin udah saya bongkar bisnis mualaf dan murtadin ini. Ya, makanya hati-hati. Di kita ini ada banyak yang pernah kita baptis. Ada nggak yang saya expose? Saya hati-hati sekali, saya nggak sembarangan expose orang. Tiap bulan kita baptis orang ya. Kemarin kita sudah ada baptis ya, 15. Ini masih ada lagi yang dibaptis, saudara. Masih lanjut lagi dibaptis. Kita ada baptisan lagi di Semarang, ada baptisan lagi di Bali, ya kan?
Masih ada batasan lagi, saudara. Ya, kemarin ada batasan lagi di Surabaya. Ya, masih ada lagi, kita baptis terus. Melalui YouTube ini kita sudah panen banyak orang, saudara ya. Melalui YouTube ini. Luar biasa ya. Luar biasa teknologi itu membuat orang banyak bertobat. Tapi kita nggak ekspos, kita nggak mau ini dibisniskan. Ya, nanti orang ini dapat cari dana dari sini. Oh, nggak bisa, saudara. Kalau kamu cari Tuhan sungguh-sungguh, ya kita jalan yang benar. Nah, kalau beda dengan mualaf-mualaf ini kan langsung diekspos buat cari duit. Ya, makanya saya juga nggak suka ya. Kalau ada pendeta-pendeta, ada orang baru bertobat langsung diekspos. Akhirnya juga buat cari duit dia juga. Nggak beda, sama saja. Nah, makanya Anda harus cermatin. Ya, ada pendeta-pendeta yang suka mengekspos begitu buat cari duit. Itu juga Anda harus cermatin. Jangan mudah memberi yang begituan, saudara, hati-hati. Sama orang bikin kita mengkritik sesama pendeta kita. Ini kan goblok, nggak ngerti. Memang karena goblok, saudara. Kalau kita sesama pendeta kita ngerti, ini jangan, ini nggak tulus nih, hati-hati nih. Ya, dikut-dikut ini mau dieksposnya, bahayanya ketika diekspos. Ya kan, bahaya buat orang ini kan. Kedua, apakah benar dia bertobat? Itu kan pertanyaan yang mendasar kan, diuji dulu. Saya kita ya, semua udah ikut yang di Semarang kita baptis, yang di mana yang di Parung kita baptis, nggak ada yang saya ekspos langsung, saudara. Ya diuji dulu, setelah teruji nanti beberapa tahun kemudian kita ekspos pelan-pelan. Kalau dia mau diekspos, kan begitu, saudara, ada aturannya. Ya, nggak main-main. Jadi, nah ini ya, mau kabur cari dana, saudara, minta kirim ke rekening BSI. Edan ini orang, saudara, memang ya cari duit. Ngeri. Tapi nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat aja nanti. Kalau memang ternyata keadilan di Indonesia masih tidak jelas, ya saya bakal Al-Quran nanti, saudara. Beneran ya. Oh, ini tindakan saya pribadi, ya, saudara. Galarua nggak bisa ngelarang saya. Itu kan suka-suka saya. Ya kan, lagian kan nggak ada nama saya di Galarua, di Damaris, di Damar Kasih Munbagi, nggak ada nama saya. Saya kan hanya membantu mencarikan dana saja, ya kan. Dananya apa dari saya, duitnya bukan juga, ya kan dari kalian semua. Jadi nggak ada urusannya dengan Galarua, nggak ada urusannya dengan yayasan-yayasan. Ini tindakan saya pribadi. Ya, kalau benar-benar saya bakal Al-Quran beneran ini, saudara, nggak main-main, saudara ya. Kalau sampai terjadi ketidakadilan di tak bakar beneran Qur'annya, saudara. Tak tunjukkan ini ya, bahwa Allah bisa mengasap saya. Nggak bisa lah.